Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, Bu Em akan melanjutkan tentang penjelasan pernyataan majmuk. Kalau kemarin kita belajar tentang konjungsi, disjungsi, dan implikasi, sekarang kita lanjutkan dengan pernyataan majmuk berikutnya yang terakhir yaitu biimplikasi. Jadi, biimplikasi itu merupakan gabungan dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Ya, dilambangkan dengan anak panah ke kanan dan ke kiri. Jadi, kata hubungan adalah jika dan hanya jika. Nah, untuk nilai kebenarannya pada tabel kebenaran biimplikasi, coba dilihat. Di sini ada dua pernyataan. Seperti biasa, benar dan salah. Kita lihat yang berbeda. Nah, di sini ada yang memang jadi ciri khas biimplikasi. Kalau benar, benar pasti benar, salah, salah pasti benar. Yang lainnya adalah salah. Untuk pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, hasilnya salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, hasilnya juga salah. Ini untuk tabel nilai kebenaran biimplikasi. Nah, nanti jadi jangan salah. Perlu diingat-ingat untuk kata hubungan adalah jika dan hanya jika. Kemudian tadi lambangnya seperti ini ya, anak panah ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk nilai kebenarannya jika benar, benar, maka benar. Kemudian ya salah, jika dan hanya jika salah, maka benar. Nah, sekarang berikutnya adalah terkait dengan konvers, invers, dan kontraposisi. Ini berawal dari implikasi. Jadi berawal dari pernyataan implikasi P maka Q. Ya, P maka Q. P maka Q. Di sini ada kebalikannya. Kalau untuk konvers itu Q, jadi Q maka P dari awalan ini ya, dari awalan implikasi. Saya tulis ini implikasinya P maka Q berubah menjadi Q maka P untuk konvers dan inversnya negasi P maka negasi Q, dan untuk kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Ini bisa dilihat kesamaannya. Jadi nanti untuk konvers itu pasangannya dengan kontraposisi, sedangkan implikasi pasangannya dengan invers. Bedanya ada di negasinya. Contoh di sini misalnya P maka Q, pernyataannya jika harimau bertaring maka ia binatang buas. Untuk inversnya, kebalikannya, kalau invers itu kebalikan ya, dan negasinya di sini jika harimau tidak bertaring, ada kata tidaknya, maka ia bukan binatang buas. Jadi negasinya ada kata tidak, dan negasi untuk pernyataan yang kedua ada kata bukan. Sedangkan untuk konversnya, konvers itu kebalikannya dari P maka Q. Jika harimau binatang buas, maka ia bertaring. Jadi hanya dibalik saja. Kemudian untuk inversnya, untuk kontraposisinya ya, kontraposisinya menjadi negasi Q maka negasi P. Menjadi apa? Jika harimau bukan binatang buas,
maka ia tidak bertaring. Nah, di sini kan udah ada untuk tanda dari negasi, yaitu tadi untuk pernyataan Q itu bukan, pernyataan P itu, pernyataan Q itu bukan, pernyataan P itu tidak. Baik, berikutnya ini tadi sudah dibahas ya. Jadi bisa digambarkan seperti ini keterkaitan antara implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Jadi di sini kalau digambarkan dimulai dari implikasi, ini implikasi ya. Implikasi, kemudian berubah menjadi konvers. Ini dibalik. Kalau menjadi invers atau lawannya, maka tinggal dikasih negasi. Ya, dinegasi. Sedangkan jika ingin si invers ini akan dikonvers, maka dia juga berubah menjadi negasi Q maka negasi P. Atau ini kebalikannya di negasi ya. Ya, ini juga bisa dihafalkan untuk mempermudah. Jadi ini keterkaitannya, kontraposisinya juga dirubah menjadi kontraposisi dan berikutnya. Jadi contohnya di sini P maka Q dikonvers menjadi Q maka P. Kemudian diinvers menjadi negasi Q maka negasi P. Kemudian untuk kontraposisinya dari P maka Q yaitu negasi Q maka negasi P. Jadi implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Nanti kalau dibalik seperti itu. Nah, itu nanti bisa diingat-ingat. Kemudian untuk, nah ini membuktikan menggunakan tabel nilai kebenaran terkait dengan tadi perubahan dari implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Jadi didapatkan di sini bahwa dibuktikan hasilnya sama dari implikasi menjadi kontraposisi, kemudian dari konvers ya, dari konvers menjadi inversnya gitu. Ini hasilnya adalah sama. Jadi bisa dibuktikan bahwa implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi itu saling terhubungan. Jadi untuk ngeceknya menggunakan tabel nilai kebenaran. Baik, sampai di sini dulu apa yang bisa Bu Emma sampaikan. Nanti untuk bolak-baliknya antara implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi bisa teman-teman pelajari lagi dengan memahami kuis yang Bu Emma sampaikan. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.